Wahyu Astabrata. Dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adipurwa. Pada seri yang ketiga didukung oleh para pemain Aris sebagai Raden Mas Jolang, Wit Hendra sebagai Pangeran Mangkubumi, Hari Akik sebagai Adipati Mondoroko, Rusli sebagai Pangeran Puger, Edi Dosa sebagai Pangeran Joyorogo, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pada malam itu, setelah Adipati Pangeran Anom dilantik sebagai Raja Mataram, menggantikan kedudukan Panembahan Senopati Ingelogo, dia nampak sedikit sedih karena melihat beberapa saudara kandungnya yang nampak kurang menyetujui apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Adipati Mondoroko dan Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Dalam pesta perayaan itu, dia mendengarkan sepenuhnya apa yang diwejangkan oleh Kanjeng Adipati Mondoroko dan Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Syukurlah, Ger, cucuku Raden Mas Jolang. Apabila kau sudah mengetahui 8 hal kebajikan untuk melakukan sesuatu bagi Mataram ini, kiranya Gusti Yang Maha Agung senantiasa menyertaimu. Eyang hanya bisa berpesan, hanya bisa nyengkuyung di belakangmu. Eyang tidak bisa membekalimu apa-apa. Kau harus bisa seperti ayahmu almarhum. Kanjeng Ramamu dulu sangat berwibawa dan bijaksana. Ia selalu teguh dalam berpendirian. Kau tahu itu, Ger? Iya, Eyang. Eyang bukannya keminter dan sok mengguruimu. Tidak. Karena kau adalah cikal bakaling Mataram. Generasi penerus setelah Kanjeng Ramamu dipanggil Yang Maha Kuasa. Kenapa Kanjeng Ramamu tidak memilih Kang Masmu Puger atau saudara tuamu yang lain? Karena Kanjeng Romo telah menunjuk saya, Eyang. Tidak sekedar itu, Ger. Kanjeng Ramamu melihat candraning budi luhur, candraning ngaurip, dan candraning laku. Hanya di dalam dirimulah ada cikal bakaling Mataram. Kau adalah bibit unggul. Kepadamulah Mataram berharap kelak berdiri menjadi negara besar. Sejak lama sebelum Kanjeng Ramamu berdiri sebagai seorang sultan, sebagai seorang panembahan di Mataram ini, Kanjeng Sunan Giri sudah mengatakan bahwa di Mataram ini akan berdiri sebuah negara yang akan menguasai Nusantara ini. Nubuat, Eyang? Iya, semacam nubuat, sehingga membuat teguh Kanjeng Ramamu melangkah. Atas dasar itulah Kanjeng Ramamu tidak pernah ragu-ragu dalam melakukan tugasnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, sebagai seorang pengayom, sebagai seorang pemuka. Dia adalah Romo. Dia adalah ayah dari seluruh kawula di Mataram ini. Dan tidak ada ruginya Eyangmu Suwargi merintis alas mentau, membabat hutan rimba menjadi sebuah kota. Kita harus ingat perjuangan itu, Ger. Iya, Eyang. Saya akan berusaha untuk melanjutkan apa yang dilakukan Eyang almarhum, juga apa yang dilakukan Kanjeng Romo selama ini. Mengapa kita harus senantiasa menengok 8 hal? Kita harus tegas. Walaupun itu saudara sendiri, apabila ia balelo, dia pun harus ditindak dengan hukuman keras. Tanyakan kepada pamanmu, Kanjeng Pangeran Mangkubumi.
tanyakanlah sendiri. Apa yang dilakukan Kanjeng Ramamu terhadap Kang Mas Muronggo yang nakal dan bandelnya? Amit-amit. Coba kau tanyakan sendiri. Iya, Eyang. Kang Mas Muronggo itu kalau diberitahu Kanjeng Ramamu tidak pernah mendengarkan. Disuruh betoti jempolan kaki saja ditarik sekuat-kuatnya hingga ia ditendang. Dinding pagar ditendang, ia amblong. Tempat ibadah gunanya kan untuk sembahyang. Anak tangganya dicublesi dengan jarinya. Apakah itu layak? Eyangmu Mondoroko itu sampai pusing memikirkannya. Ia akhirnya dibiarkan Kanjeng Ramamu. Dia mendapatkan hukuman setimpal dari Yang Maha Kuasa. Sayang, apabila hal itu tidak kita gunakan sebagai suri tauladan, bahwa kita hidup di dunia ini tidak boleh ceroboh, tidak boleh sembrono, tidak boleh serutak-serutuk, tapi kita harus ingat, sopo siro, sopo ingsun, tidak boleh mentang-mentang. Iya, Paman. Dan dalam hidup ini ada satu hal yang harus kita ketahui, Nger cucuku. Sopo weruh ing panuju sasat sugih pager wesi. Apa arti ungkapan itu, Eyang? Sopo weruh ing panuju artinya siapa saja yang tahu arah dan tujuan hidup. Kemudian sasat sugih pager wesi. Sasat itu seumpama sugih adalah kaya, pager wesi adalah mengayomi awak. Jadi pagar diri, perlindungan diri, pengayoman diri. Iya, betul. Sopo weruh ing panuju sasat sugih pager wesi. Itu artinya di dalam melangkah kita harus memiliki dasar, harus tahu arah dan tujuan, sehingga kita pun bisa memiliki segala sesuatu untuk menentukan langkah kita. Seumpama kalau kita hendak bepergian jauh sekali atau akan pergi ke puncak gunung, kita harus membawa peralatan yang cukup. Karena sebelum sampai ke puncak gunung itu, kita harus berjalan melalui lereng-lereng, melalui hutan dan rimba, melalui tebing-tebing yang curam. Bahkan banyak kerikil-kerikil tajam dan duri. Di samping itu juga banyak binatang buas yang seringkali menghadang kita. Kalau kita membawa peralatan yang cukup dan tahu tujuan kita, maka kita akan waspada untuk mencapai sesuatu yang indah itu. Kita hendaknya hati-hati, selalu bijaksana dalam menentukan segala hal. Benar, Eyang. Kalau kita ingin menikmati sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, kita memang perlu bersusah payah terlebih dahulu. Sebab kalau tidak, kita ini mau jadi apa? Nah, setelah kita tahu tujuan dan arah langkah kita, maka kita akan mantap. Sebab kita akan senantiasa eling dan awas, akan selalu ingat, selalu waspada, dan selalu mengutamakan Yang Maha Kuasa. Raden Mas Jolang atau Pangeran Adipati Anom yang sekarang bergelar sebagai Panembahan Mataram itu kini nampak tenang sekali. Dia bersedekap duduk di antara paman dan eyangnya. Ki Juru Mertani atau Adipati Mondoroko sangat puas melihat cucunya kini duduk dengan tenang. Bahkan pancaran wajahnya menunjukkan dia adalah seorang yang pinunjul, seorang yang utama yang kelak memimpin Mataram dengan baik.
kita tinggalkan Pangeran Adipati Anom. Kita menuju ke Wisma Pangeran Mataram, di mana Pangeran Puger masih nampak juga limbung dan tidak puas. Mas Jolang, Mas Jolang, semua berpihak kepadamu, semua menunjukmu dan melindungimu. Purboyo nampaknya juga setuju kepadamu. Aku sungguh tidak mengerti mengapa seringkali ketidakadilan yang muncul di sini. Seharusnya akulah yang memegang tahta Mataram. Akulah yang harus mengenakan mahkota kebesaran menggantikan Kanjeng Romo. Apa? Aku tidak akan sudi sebo di istana Mataram ini. Apabila terjadi pertemuan di Paseban Agung nanti. Mengapa? Masih bersama Sandiwara Dewa. Memalukan sekali. Aku ini saudara tuanya, tetapi duduk di bawah kakinya, bersujud di kakinya. Tindakan bodoh, tindakan goblok. Aku Pangeran Puger harus memiliki wewenang, harus memiliki kedudukan yang lebih layak. Aku pun harus punya kekuasaan. Tetapi Eyang Mondoroko kenapa berpihak pada adik Jolang? Apalagi Paman Mangkubumi. Seperti tidak mau melihat diriku. Aku sungguh tidak mengerti. Aku sungguh tidak bisa memahami apa yang mereka inginkan. Kau belum tidur, Kakang? Kau Adi Joyorogo. Ada apa? Kau pun nampaknya tidak bisa tidur. Kau masih juga belum puas, Kakang Puger. Untuk apa menyesali sesuatu yang sudah terjadi? Apa yang sudah dikatakan Kanjeng Romo almarhum tidak bisa diganggu-gugat, Kakang. Sudahlah, kau tidak perlu menyesali keputusan Kanjeng Romo almarhum. Kita harus menghargai beliau. Kita harus menghormatinya. Joyorogo, kau tidak mengerti apa yang telah terjadi. Aku yakin ada pihak-pihak yang tidak menyukai aku. Aku justru curiga pada Eyang Mondoroko. Kakang, hati-hati kau. Apakah selama ini aku kurang hati-hati, Joyorogo? Aku ini dianggap apa? Aku ini Pangeran Puger, Kang Masmu yang paling tua setelah almarhum Kang Mas Ronggo. Kalau Kang Mas Ronggo telah tiada, akulah yang berhak memegang kekuasaan di sini, bukan Raden Mas Jolang. Adik Jolang itu kan masih mentah. Aku jadi tidak mengerti dan aku kurang bisa menerima hal ini. Aku mengerti, Kakang. Aku sebetulnya juga tidak setuju. Aku juga ingin memilih kau. Tetapi apa boleh buat? Keputusan almarhum Kanjeng Romo adalah hukum. Dia adalah wakil yang maha kuasa, yang berhak menentukan dan memilih, Kakang. Kau tidak boleh menutup mata. Apabila kau selama ini tidak puas, kau tidak mau menerima, pendamlah dulu dalam hati. Ya, setidak-tidaknya, agar di dalam masa berkabung, tidak ada yang mencurigai kita. Siapa yang berani mencurigaiku? Siapa? Eyang Mondoroko atau Pak Ale Mangkubumi? Aku tidak peduli. Kalau memang mereka mencurigai aku, Pangeran Puger akan menjawabnya. Ya, tapi nyatanya, dalam pelantikan Adi Jolang, kau tidak berani bicara sedikit pun. Apa kau bilang, Joyorogo? Aku tidak berani? Iya, kau tidak berani, Kakang. Bukannya aku tidak berani, Joyorogo. Tetapi aku menjaga diri. Aku tidak ingin mempermalukan Paman Mangkubumi dan Eyang Mondoroko di depan umum. Di depan para pembesar istana Mataram ini, dan para bawahan, para bupati, dan para tumenggung. Juga para demang. Dan semua pembesar Mataram hadir di sini. Aku tidak mau berbuat bodoh. Kalau Kakang Puger tidak mau dikatakan berbuat bodoh, ya sudah, Kakang, pendam saja dalam hati. Kalau Kakang memang tidak setuju, ya sudah. Jangan marah-marah di depanku. Aku tidak punya hak dan wewenang, Kakang. Kalau kau ingin protes, kalau ingin menuntut keadilan dan kebenaran, bilang saja pada Eyang Mondoroko. Usul saja pada Pak Ale Mangkubumi. Kau ini aneh. Kau terlambat, Kakang. Kau telat. Percuma. Sesuatu yang terlambat itu kesia-siaan, Kakang. Di sini kita harus prigel, terengginas, cepat dan cerdik. Dan nampaknya kita memang kalah, Kakang. Kita harus menerimanya, sekalipun untuk sementara waktu. Aku harus mengalah. Aku sungguh tidak mengerti. Dengarkanlah. Aku juga tidak setuju.
Aku juga mengerti hatimu. Demikian pula dengan saudara-saudara kita yang lain. Barangkali mereka keberatan atas pelantikan Adi Jolang duduk di singgasana menggantikan kedudukan Kanjeng Romo almarhum. Eyang Mondoroko mengenakan mahkota kebesaran Mataram. Lalu Pak Lek Mangkubumi dengan garangnya menantang kita semua. Siapa yang tidak setuju maka harus bicara dengannya. Lalu menurutmu, apa yang harus kulakukan, Jayorogo? Kalau Kakang ingin tidak dibuat malu, lebih baik Kakang Puger diam saja. Diam adalah emas, Kakang. Tetapi tidak selamanya diam itu merupakan emas, Adi Jayorogo. Kalau aku tidak bicara, lalu siapa lagi yang berani menentang dan menegakkan keadilan serta kebenaran ini, ya? Kau benar, Kakang Puger. Memang tidak selamanya diam itu emas. Akan tetapi lihatlah situasi dan kondisi saat ini. Lihatlah keadaan, Kakang. Kita masih berkabung. Sekalipun kita mengadakan syukuran dan hajatan untuk pelantikan adik kita. Namun ku minta Kakang Puger juga menghargai masa perkabungan ini. Percayalah akan hal itu, Kakang. Menghargai leluhur itu jauh lebih mulia daripada melupakannya. Nampaknya kau pun sudah mulai pintar menggurui kakangmu. Aku ini lebih tua, Jayorogo. Iya, Kakang. Aku mengerti. Tetapi ku mohon kau menghormati Kanjeng Romo almarhum. Ingat, Kakang. Hargailah Kanjeng Romo almarhum. Jangan sampai ia berduka di alam sana. Romo sudah mati. Ia tidak akan pernah tahu apa yang kita lakukan. Kakang Puger, kita ini adalah harapan Kanjeng Romo almarhum. Beliau juga ingin supaya kita turut serta memajukan Mataram. Kalau kita mementingkan kepentingan diri kita sendiri, mana ada yang mendukung kita? Mana ada? Masih bersama Sandiwara Setidak-tidaknya, 91. tahanlah perasaanmu sampai masa perkabungan ini selesai. Siapa yang bisa menahan kejengkelan hati? Siapa yang bisa menahan rasa tidak puas? Dan siapa yang bisa menahan kecewa? Lalu apa maumu sekarang? Aku menuntut hakku. Terlambat, Tidak Kakang. ada yang terlambat. Tuntutlah pada Eyang dan Pak Lek. Aku tidak ikut campur, Kakang. Jayorogo, tunggu! Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Kakang. Aku tidak mau terjadi masalah di hari perkabungan ini. Jika kau ingin menuntut, aku tidak ikut campur, Kakang. Mengapa kau bodoh sekali, Jayorogo? Iya, mungkin aku bodoh. Tetapi aku tidak mau dihukum gantung dan dipermalukan di tengah alun-alun. Lebih-lebih dicemooh seluruh rakyat Mataram, Kakang. Jayorogo, kau mau ikut aku? Kemana? Untuk menegakkan keadilan. Kakang jangan bersembunyi di balik keadilan. Lebih-lebih untuk kepentingan pribadi, Kakang. Tidak, Jayorogo. Masih bersama Aku tidak bersembunyi. Sandiwara Radio 91. Tetapi aku betul-betul ingin menunjukkan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran yang bagaimana lagi, Kakang? Aduh, Jayorogo, kau ini makan apa? Hak kita telah terampas, Jayorogo. Mengapa kau menutup mata? Aku tidak menutup mata, Kakang. Tetapi aku belajar menahan diri. Tidak baik kita rebutan balung, sementara masih banyak daging berkelimpahan. Kalau kita lengah, akibatnya fatal sekali, Kakang. Kau pengecut. Terserahlah, apa katamu, Kakang? Kalau kau masih menutup matamu, sama halnya kau berpihak pada mereka yang tidak benar. Kakang Puger, sudahlah. Aku tidak mau bicara lagi, Kakang. Jayorogo, kalau kau tidak mau berbicara lagi, kumohon, Jayorogo, kumohon, kau mempertimbangkan apa yang telah kusampaikan kepadamu. Tidak, Kakang. Aku tidak mau mimpi makan bangkai. Pangeran Jayorogo berusaha menenangkan hati kakak kandungnya. Dia benar-benar sedih sekali karena Pangeran Puger menyimpan api dan bara dendam. Sekalipun Pangeran Jayorogo juga sedih dan kurang setuju dengan apa yang telah terjadi di Istana Mataram. Namun dia memendamnya dalam hatinya yang paling dalam. Sebab bagaimanapun juga, hari itu adalah masih masa berkabung, di mana Panembahan Senopati telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi kemarahan Pangeran Puger tidak bisa dipendam lagi. Maka Pangeran Puger mengepalkan kedua tangannya dan giginya terdengar gemeretak. Matanya melotot memandang adiknya. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Bagaimana, Jayorogo? Apakah kau tidak mengizinkan bila aku marah untuk meluruskan keadilan, untuk meluruskan kebenaran, bahwa akulah sebenarnya yang paling berhak untuk menduduki tahta Mataram? Iya, Kakang, aku mengerti, aku tahu. Akan tetapi bukankah semuanya sudah terjadi, Kakang? Jadi kau tidak perlu membenarkan dirimu. Kau tidak perlu membela dirimu, Kakang. Jadi kau juga menyalahkan aku, Jayorogo? Tidak. Aku tidak menyalahkanmu.
Kakang Puger kan sudah tahu semuanya. Semuanya telah terjadi. Apabila Kakang tidak setuju, sudahlah, kita simpan saja. Ingat Kakang, yang kurang menyetujui hal ini mungkin hanya kita berdua. Atau diam-diam juga banyak pembesar, juga kerabat lain tidak menyetujui pelantikan Adi Jolang. Tetapi rasanya tidak sopan apabila kita menggugat pada saat Kanjeng Romo baru saja beberapa hari dimakamkan. Aku tidak ingin Kakang, arwah Kanjeng Romo tidak tentram di alam sana. Kau jangan mengikut campurkan orang yang sudah mati, Adi Jayorogo. Orang yang sudah mati sudah punya alamnya sendiri. Dia diam dalam dunianya sendiri. Ia tidak mungkin tahu dengan apa yang kita lakukan di sini. Dia sudah mati, sudah tertimbun oleh tanah. Kakang Puger, kalau kau bersikap seperti itu, aku juga menentangmu, Kakang. Jadi kau menentang aku, Jayorogo? Tidak, Kakang. Aku tidak menentangmu, tetapi aku menentang pendapatmu. Sudah kukatakan, aku berpihak padamu. Aku juga setuju dengan jalan pemikiranmu, bahwa kaulah sebetulnya yang paling layak menduduki tahta Mataram. Tetapi apabila adik kita yang diangkat dan dilantik oleh Paman Mangkubumi dan Eyang Mondoroko, juga oleh para bupati dan segenap Sentono Dalem di Istana Mataram ini, kita bisa apa, Kakang? Dan ingat, pesan almarhum Kanjeng Romo adalah hukum, adalah tatanan, adalah keadilan dan kebenaran, Kakang. Jadi Kakang Puger jangan menganggap pendapat diri sendiri itu sebagai kebenaran mutlak. Jangan menganggap apa yang menjadi kebenaran dalam diri dan pikiran kita ini suatu keadilan mutlak. Jangan, Kakang. Kau jangan seperti itu, Kakang Puger. Kalau kau tidak setuju dengan jalan pemikiranku, sudah, sana, pergi Jayorogo, pergi. Aku tidak ingin mendengarkan khutbahmu. Aku tidak ingin mendengarkan penuturanmu dan aku tidak ingin mendengarkan kata-katamu. Aku sudah tahu apa yang perlu dan patut untuk kulakukan. Aku sudah cukup sopan untuk menghadiri pelantikan ini. Akan tetapi, sungguh, aku tidak akan cebol lagi di Paseban Agung. Pangeran Puger meninggalkan Pangeran Jayorogo, adiknya. Dia betul-betul kesal dan marah sekali. Lalu menutup pintu biliknya dengan kasar. Pangeran Jayorogo pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia sedih sekaligus maskul, sebab dia juga merasa diremehkan dan sakit hati. Pangeran Jayorogo ikut merasakan betapa getir hati kakang masnya. Pada pagi harinya, di depan singgasana Panembahan Nyokrowati, nampak seorang lelaki tua yang sujud menyembah sampai 3 kali, hingga dahinya menyentuh lantai Paseban. Ki Wulung, ada apa kau menghadapku kemari? Hari masih terlalu pagi, dan aku tidak memanggilmu. Kanjeng Sinuwun, saya mohon diri. Apa Ki Wulung? Apakah aku tidak salah dengar? Iya, Kanjeng Sinuwun, ampunkan hamba. Hamba ini sudah tua. Nampaknya hamba sudah tidak layak lagi mengabdi di istana. Hamba takut melakukan kesalahan-kesalahan karena hamba ini sudah hampir pikun. Untuk itu, perkenankanlah hamba kembali ke dusun hamba, kepada sanak famili hamba. Karena sudah cukuplah kiranya pengabdian hamba selama bertahun-tahun, sejak Kanjeng Eyang sampai Kanjeng Romo Suwardi. Perkenankanlah saya kembali ke dusun, Kanjeng Sinuwun. Ki Wulung, kutahan pun tidak baik, kupaksa pun tidak sopan. Baiklah, sebagai sang noto di sini, aku terpaksa meluluskan permintaan. Sekalipun sebetulnya kami masih membutuhkan pemikiran-pemikiranmu. Kau adalah abdi dalam yang setia di Mataram ini. Kau setia ikut Eyang Pemanahan, dan kau setia sekali ketika Kanjeng Romo Senopati Gulowentah Mataram berkuasa di Mataram. Kau tidak pernah mengabaikan perintah-perintah beliau. Baiklah, kalau kau berkeinginan untuk kembali ke Karanganyar, aku izinkan. Menghadaplah ke bendahara istana, supaya kau diberikan bekal yang cukup. Bekal itu bukanlah suatu upah dan timbal balik dari apa yang kau lakukan di sini, tetapi hanya sekedar sangu. Aku tidak bisa memberikan apa-apa, Ki Wulung, tetapi terimalah rasa hormat dan terima kasihku kepadamu
atas segala pengabdianmu selama ini. Selama Eyang dan Kanjeng Romo menjadi pemuka di Mataram ini, kau ikut babat alas mentau dan kau pun mengikuti apa yang telah dilakukan Kanjeng Romo di Mataram ini, hingga Mataram berdiri dengan gagah dan besar. Oh, terima kasih atas perhatian Kanjeng Sinuwun. Hamba berjanji akan menyuruh Wareh Sepo menghadap Kanjeng Sinuwun. Hamba mohon pamit. Hamba mohon diri Kanjeng Sinuwun. Baik, kedatangan anakmu, Siwari, kutunggu. Segeralah kau suruh ke istana. Untuk itu, jangan lupa, kau harus menghadap ke bendahara istana. Ki Wulung, hamba Kanjeng Sinuwun. Terimalah ini, pemberianku pribadi. Oh, terima kasih Kanjeng Sinuwun. Dan ini, pemberian penghargaan dari Istana Mataram. Pemerintah Mataram mengucapkan terima kasih atas segala pengabdianmu. Kau adalah seorang prajurit sejati yang telah menunjukkan segala pengabdianmu. Lencana emas ini menjadi kenang-kenangan. Barang yang tiada berharga ini, janganlah kau lihat harganya. Akan tetapi apa yang ada di balik benda ini, suatu penghormatan, suatu pemberian nama mulia atas segala jasa-jasamu. Mungkin apabila dibandingkan dengan harta benda, pengabdianmu itu tidak bisa diukur, Ki Wulung. Akan tetapi rasa terima kasih dan hormat, sekaligus junjungan tinggi apa yang telah kau lakukan di sini kepada seluruh rakyat Mataram. Dan atas nama pemerintah Mataram, aku mengucapkan banyak terima kasih kepadamu. Terimalah lencana ini. Terima kasih Kanjeng Sinuwun, terima kasih. Ki Wulung menghaturkan sembah sampai 3 kali setelah menerima lencana dan kenang-kenangan pemberian Sultan Mataram. Pangeran Adipati Anom, penguasa Mataram utama itu, begitu terenyuh memperhatikan Ki Wulung yang selama ini setia kepada pemerintah Mataram sejak Ki Gede Pemanahan membuka alas Mentauk menjadi kota Mataram. Bahkan sepanjang pemerintahan Senopati pun, dia mengalami pahit getirnya Mataram. Dan pada hari itu juga, Ki Wulung segera meninggalkan kota Raja Mataram menuju ke Karanganyar. Dia dikawal oleh 10 prajurit istana yang diutus oleh sang raja. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Debu mengepul di belakang 10 ekor kuda yang mengelilingi Ki Wulung. Ki Wulung pun mendapatkan seekor kuda hitam. Dia mengendarai kuda itu dengan kencang sekali karena sudah lama merindukan kampung halamannya. Dia tinggal di dusun Karanganyar, tak jauh dari pantai utara Jawa. Akhirnya kita bisa bertemu lagi, Ken. Iya, aku sudah lama rindu kembali di sini, Nek. Aku ingin melihat anak cucuku. Bagaimana mereka? Di mana Wareh? Mereka nampak baik-baik sekali. Cucumu juga sudah besar. Ia sudah berumur 10 tahun. Oh. Dia ada di sini, Ken. Di mana? Di mana dia, Nek? Sukmo! Kakek pulang, Nak. Sukmo! Ya, Kek. Aku di sini. Sini, Ger. Kakek pulang membawa oleh-oleh. Itu apa, Kek? Untukku ya, Kek? Ini bukan mainan, Sukmo. Tetapi baiklah. Ini bisa kau simpan baik-baik. Simpan yang rapi. Ini adalah lencana dari Kanjeng Sinuwun. Apa itu lencana, Kek? Lencana itu tanda penghargaan dari Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrowati. Kakek mendapat hadiah dari sang raja? Oh, iya. Ini adalah hadiah dari sang raja. Hadiah dari Kanjeng Sinuwun yang harus kakek simpan sebaik-baiknya. Namun, penghargaan kakek ini kuserahkan kepadamu
sebagai tanda mata dan kenang-kenangan dari kakek. Siapa tahu kelak kau jadi Manggoloyudo, Sukmo. Manggoloyudo? Apa itu, Kek? Manggoloyudo adalah seorang panglima perang. Panglima perang? Aku tidak mau berperang, Kek. Aku takut. Takut, Sukmo? Untuk apa takut? Kau bandel sekali. Menurut cerita nenekmu, kau selalu melawan bapak dan ibumu. Tidak. Sukmo tidak pernah nakal. Sukmo tidak pernah bandel. Tetapi Sukmo penurut. Tanya saja, bapak dan ibu masih ada? Ayo datang ke rumah, Kek. Iya. Ayolah, kakek belum mampir kan? Pasti bapak dan ibu senang melihat kedatangan kakek di sini. Iya. Tapi kakek kan perlu istirahat dulu, Sukmo. Sehari semalam kakek berkuda hingga sampai di rumah. Istana Mataram itu jauh sekali ya, Kek? Iya, Istana Mataram itu jauh sekali. Kalau kita naik kuda, ya sehari semalam. Kek, kuda kakek itu biar untuk Sukmo saja ya. Sukmo. Kau ini masih kecil, belum bisa naik kuda. Kau bisa jatuh nanti. Kalau kau naik kuda, belum bisa mengendalikan dengan baik. Tidak, Kek, tidak. Aku sudah pintar kok. Aku bisa naik pohon tinggi-tinggi. Apa? Naik pohon, Sukmo? Iya, Kek. Aku bisa naik pohon tinggi sekali. Sukmo. Bahkan, pohon jati yang besar dan gede itu, yang tinggi banget, aku bisa naik sampai puncaknya. Waduh. Aku bisa melihat laut yang membentang biru dari utara sampai selatan. Luas sekali. Kakek tidak percaya? Sukmo. Kau tidak boleh naik pohon tinggi-tinggi. Kenapa tidak boleh, Kek? Kan enak. Di atas pohon, anginnya bertiup kencang sekali. Udaranya segar, dan kita bisa tiduran di cabang pohon. Kita juga bisa melihat jauh sekali. Bisa melihat langit yang luas. Bisa melihat bentangan laut yang biru dan indah sekali. Iya. Kau tahu, Sukmo, apabila kau naik pohon sampai tertidur di cabang pohon karena keenakan ditiup angin. Nah, kalau kau jatuh bagaimana? Ayo. Tidak, Sukmo tidak bisa jatuh. Kalau Sukmo jatuh, Sukmo kan bisa melayang, bisa terbang, Kek, seperti burung. Apa, Angger, apa? Kau bisa terbang seperti burung? Iya. Kalau ada burung elang yang hinggap di pucuk jati, dia pun bisa terjun deras sekali, melayang cepat sekali. Pak, lalu menyambar seekor anak ayam. Nah, Sukmo bisa terbang seperti elang, Kek. Sukmo. Kau tidak boleh seperti itu, Ger cucuku. Kau tidak punya sayap. Elang punya sayap. Terus bisa terbang. Kalau kau meluncur dari puncak pohon jati yang tinggi, kau bisa remuk, Sukmo. Tidak mungkin, Kek. Aku juga bisa meloncat dari dahan ke dahan. Aku tidak takut jatuh. Paling-paling juga lecet. Itu kalau kebentur kayu. Tapi kalau jatuh di rumputan kan tidak apa-apa. Ayo, Kek, kubuktikan. Kakek bisa melihatnya. Sukmo, kau tidak boleh seperti itu. Kenapa tidak boleh, Kek? Memangnya kakek waktu kecil tidak pernah naik pohon? Dulu kan Sukmo pernah lihat kakek naik pohon kelapa. Kenapa nenek tidak melarang? Ayo. Kau ini bicara apa, Sukmo? Kalau kakek naik pohon jati, ambil daun-daun jati, nenek tidak pernah melarang. Memanjat pohon kelapa, nenek juga tidak melarang. Kenapa kalau Sukmo yang naik pohon selalu dimarahi? Kau harus tahu, Ger.
naik pohon itu berbahaya. Kalau kau naik pohon, kau bisa jatuh, Sukmo. Kalau jatuh, tidak ada yang menolongmu. Kalau tangan dan kakimu patah, bagaimana? Ayo. Itu tidak akan pernah terjadi, Nek. Sukmo tidak akan pernah jatuh. Sukmo! Tunggu, Sukmo! Tidak mau! Sukmo terus berlari sambil membawa lencana dari kakeknya. Dia terus berlari meninggalkan rumah kakeknya. Dia berlari dan terus berlari menyusuri jalan setapak menuju ke rumah tempat tinggal ayah dan ibunya. Sukmo tidak menoleh lagi ke belakang, tidak memperhatikan nenek dan kakeknya yang terus ikut berlari mengejarnya. Bocah kecil itu nampak sakit hati karena dia tidak disetujui apabila naik pohon. Maka dia pun tak henti-hentinya berlari. Sesekali dia menoleh ke belakang, namun tidak melihat kakek dan neneknya yang sedang mengejarnya, sebab sudah terhalang pepohonan dan semak belukar. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.